Yes, kabar super mantap. Dijamin semua pendukung timnas sangat senang. Timnas Indonesia tiba-tiba didukung negara-negara ini agar Bahrain didiskualifikasi. Siapa sajakah mereka? Hukuman Bahrain sudah siap di depan mata. Ini hukuman Bahrain tolak bermain di Indonesia. FIFA harus segera tindak tegas hari ini juga. Wow, sangat-sangat tak menyangka. Supporter timnas Indonesia bisa jadi duta AFC gara-gara ulah Bahrain. Loh kok bisa? Begini penjelasannya. Terlalu sombong sih pelatih Cina tiba-tiba jadi bulan-bulanan supporter Cini, begini penjelasannya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Bahrain dikecam. 5 negara ini minta FIFA diskualifikasi Bahrain dari Piala Dunia. Keputusan Bahrain menolak bermain di Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah memicu kritik dan ejekan dari berbagai negara. Banyak yang menyayangkan keputusan ini karena dianggap tidak menghormati semangat fair play dan mengabaikan aturan kompetisi. Bahkan beberapa negara terang-terangan mengecam tindakan Bahrain dan beberapa media dunia menyoroti bahwa hal ini bisa menjadi alasan kuat bagi FIFA untuk mendiskualifikasi Bahrain dari Piala Dunia. Jepang, misalnya, secara langsung mengejek keputusan Bahrain. Media Jepang menyebut bahwa permintaan Bahrain untuk memindahkan venue pertandingan karena alasan keamanan dianggap sebagai upaya untuk menghindari tekanan supporter Indonesia. Jepang sendiri pernah mengalami insiden kurang menyenangkan saat bertanding di Manama, di mana para pendukung Bahrain menggunakan laser yang mengganggu pemain mereka. Namun, Jepang tetap memilih untuk bermain dengan profesional dan menyelesaikan pertandingan. Keputusan Bahrain saat ini dianggap sebagai tindakan yang tidak sportif dan tidak menghormati lawan. Malaysia juga turut mengecam keputusan Bahrain. Meskipun rivalitas antara Indonesia dan Malaysia di Asia Tenggara sering kali memanas, Malaysia tidak pernah meminta pertandingan dipindahkan dari Gelora Bung Karno (GBK). Masyarakat Malaysia menyoroti bahwa laga-laga panas di kawasan Asia Tenggara selalu berjalan dengan lancar meskipun ada tekanan supporter. Malaysia menilai bahwa Bahrain seharusnya tidak perlu takut untuk bertanding di Indonesia karena itu adalah bagian dari kompetisi sepak bola. Tak kalah vokal, Vietnam juga mengkritik Bahrain. Media Vietnam menuliskan bahwa Bahrain seolah-olah takut bermain di Indonesia. Meski Vietnam pernah menghadapi tekanan besar dari supporter Indonesia saat bertanding di GBK, mereka tetap turun bermain tanpa masalah. Vietnam menilai Bahrain harusnya mampu menghadapi tantangan dengan kepala tegak, bukan malah meminta pemindahan tempat pertandingan yang sebenarnya tidak diperlukan. Korea Selatan yang memiliki hubungan dekat dengan Indonesia karena pelatih Shin Tae-yong juga tidak ketinggalan untuk menyindir Bahrain. Media Korea Selatan menyebutkan bahwa Bahrain, yang merupakan negara asal Presiden AFC, mungkin mendapat perlakuan istimewa dalam kompetisi ini. Meski demikian, mereka menekankan bahwa jika Bahrain memiliki tim yang tangguh, tidak ada alasan untuk menghindar dari pertandingan di Jakarta. Irak sebagai salah satu tim yang pernah bertanding melawan Indonesia juga turut meledek Bahrain. Mereka menyoroti bahwa para pemain dan penggemar Irak selalu merasakan sambutan yang hangat dari supporter Indonesia. Irak memiliki kenangan manis saat menjadi juara Piala Asia 2007 di Jakarta dan mereka tidak melihat adanya ancaman yang nyata seperti yang diklaim Bahrain. Bagi Irak, keputusan Bahrain hanyalah alasan untuk menghindari tekanan yang seharusnya bisa dihadapi oleh tim sepak bola profesional. Ejekan dari beberapa negara ini menambah tekanan bagi Bahrain. Jika mereka tetap bersikeras menolak bertanding di Indonesia, ada kemungkinan FIFA akan mendiskualifikasi mereka dari Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Bahrain ini? Haruskah mereka tetap melanjutkan pertandingan atau menerima sanksi? Beri pendapat kalian di kolom komentar. Hukuman Bahrain jika menolak bermain di Indonesia.
Kabar mengejutkan datang dari timnas Bahrain yang terancam menerima hukuman berat dari AFC dan FIFA akibat penolakan mereka untuk bermain melawan timnas Indonesia di Jakarta. Keputusan Bahrain ini diambil menyusul insiden yang terjadi setelah pertandingan kontroversial melawan Indonesia yang berakhir imbang 2-2 pada fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, apa sebenarnya alasan dibalik keputusan ini dan hukuman apa yang mungkin akan diterima oleh Bahrain? Bahrain mengklaim bahwa tim nasional mereka menerima ancaman pembunuhan melalui media sosial dari para pendukung Indonesia pasca hasil imbang yang dianggap kontroversial. Hal ini membuat Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) merasa tidak aman untuk bermain di Jakarta dan meminta agar pertandingan dipindahkan ke lokasi netral demi keselamatan para pemain dan staf. BFA bahkan menonaktifkan kolom komentar di akun media sosial mereka karena maraknya pesan-pesan kasar dan melaporkan upaya peretasan terhadap situs web resmi mereka yang diduga dilakukan oleh oknum dari Indonesia. Admin berharap FIFA hari ini juga memberikan pernyataan resmi terkait situasi ini. PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia sudah menjamin keamanan penuh bagi tim Bahrain jika mereka bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta. PSSI menegaskan bahwa langkah-langkah keamanan maksimal akan diambil untuk melindungi para pemain dan staf tim Bahrain selama mereka berada di Indonesia. Namun, jika Bahrain tetap bersikeras menolak bermain, konsekuensi berat bisa menanti mereka. Sanksi pertama yang mungkin diterima Bahrain adalah kekalahan WO (walkover). Jika Bahrain tetap menolak bertanding di Jakarta tanpa alasan yang dapat diterima, maka timnas Indonesia akan dinyatakan menang secara otomatis dengan skor 3-0 sesuai regulasi FIFA. Selain itu, Bahrain juga terancam denda besar. Berdasarkan aturan kualifikasi Piala Dunia 2026, tim yang absen setelah kompetisi dimulai harus membayar denda sebesar 40.000 Swiss francs, setara dengan sekitar 715 juta rupiah. Tak hanya itu, Bahrain juga berisiko dicoret dari seluruh kompetisi kualifikasi Piala Dunia 2026 jika tetap tidak mau bertanding. Hal ini pernah terjadi pada Indonesia pada tahun 1957 ketika menolak bertanding melawan Israel. Pengalaman buruk ini kini bisa menimpa Bahrain jika FIFA memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Dengan ancaman hukuman berat ini, Bahrain berada dalam situasi yang sulit. Di satu sisi mereka merasa khawatir akan keselamatan tim, namun di sisi lain mereka menghadapi risiko sanksi serius dari FIFA. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Bahrain untuk menolak bermain bisa dimaklumi atau justru harus dihukum berat? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kritik AFC di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia bisa jadi duta besar AFC. Nasib supporter timnas Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan di dunia sepak bola Asia. Kritik keras mereka terhadap keputusan AFC belakangan ini menarik perhatian banyak pihak. Semua bermula dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana timnas Indonesia harus berhadapan dengan Bahrain. Dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2, supporter Indonesia merasa bahwa wasit cenderung memihak Bahrain. Tak berhenti di situ, masalah semakin panas ketika Bahrain meminta AFC memindahkan laga tandang mereka melawan Indonesia ke luar negeri dengan alasan keamanan. AFC merespon surat dari Bahrain dengan sangat cepat, menimbulkan spekulasi tentang keberpihakan organisasi tersebut. Kemarahan supporter Indonesia pun memuncak ketika mereka mengetahui bahwa Presiden AFC, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, berasal dari Bahrain. Hal ini menambah keyakinan para pendukung timnas Indonesia bahwa AFC condong membantu Bahrain dalam kualifikasi ini. Media sosial pun ramai dengan kritik pedas terhadap AFC, menuntut keadilan bagi timnas Indonesia dan meminta agar AFC bersikap netral dalam setiap keputusannya. Kritik keras ini mengingatkan kita pada sosok legendaris Diego Maradona. Di masa lalu Maradona juga pernah mengkritik FIFA dengan keras, menyebut organisasi tersebut sebagai museum dinosaurus yang dipenuhi oleh orang-orang yang enggan melepaskan kekuasaan mereka. Namun ironisnya, setelah serangkaian kontroversi, Maradona justru diangkat menjadi duta FIFA, membantu mempromosikan sepak bola ke seluruh dunia.
Apakah nasib supporter timnas Indonesia bisa mengikuti jejak Maradona? Kritik mereka yang lantang terhadap AFC bisa jadi justru membuka pintu bagi mereka untuk menjadi duta AFC. Bukan dalam peran formal, tetapi sebagai simbol pentingnya suara supporter dalam dunia sepak bola. Supporter Indonesia telah membuktikan bahwa mereka bukan sekadar penonton pasif, melainkan bagian aktif yang siap memperjuangkan keadilan bagi tim nasional mereka. Siapa tahu kritik ini bisa memicu AFC untuk lebih mendengarkan aspirasi supporter di masa depan. Namun, apakah mungkin AFC mau mendengarkan kritik keras supporter Indonesia dan merangkul mereka? Atau justru sebaliknya, AFC akan mengabaikan suara para pecinta sepak bola Indonesia? Bagaimana pendapatmu soal ini? Apakah kritik supporter Indonesia terhadap AFC bisa membawa perubahan atau hanya menjadi suara yang terabaikan? Berikan komentarmu di bawah dan mari kita diskusikan. Asnawi terancam absen lawan Jepang dan Arab Saudi. Kabar kurang menyenangkan datang dari timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, yang terancam absen di laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek sayap andalan Garuda ini dikabarkan mengalami cedera hamstring yang mengganggu kebugarannya. Cedera tersebut dialami Asnawi saat bermain bersama klubnya di Thailand, Port FC. Port FC melalui akun Instagram resmi mereka @porch_official mengonfirmasi bahwa Asnawi akan membutuhkan waktu pemulihan antara 2 hingga 4 minggu tergantung pada perkembangan kondisi ototnya. Absennya Asnawi tentu menjadi pukulan berat bagi timnas Indonesia. Sebagai salah satu pemain kunci, performa Asnawi selalu memberikan energi positif bagi tim, terutama di sektor sayap kanan. Tidak hanya menjadi tulang punggung di lini belakang, Asnawi juga sering terlibat dalam serangan dengan kontribusi assist dan golnya. Di Liga Thailand musim ini, Asnawi telah mencatatkan 1 gol dan 1 assist dari 10 pertandingan. Performa apiknya di lapangan membuat banyak penggemar sepak bola Indonesia khawatir dengan absennya sang kapten. Namun di balik ketidakpastian kondisi Asnawi, peluang besar muncul bagi Eliano Reijnders, pemain naturalisasi yang belakangan ini semakin menunjukkan kualitasnya. Eliano yang dikenal memiliki kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang, berpotensi menjadi starter di laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, tentunya harus memutar otak untuk menyusun formasi terbaik dengan absennya beberapa pemain inti. Bagaimana menurut kalian, apakah Eliano mampu menggantikan peran Asnawi di laga mendatang? Atau ada pemain lain yang lebih cocok? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Pascal Struijk kirim kode siap perkuat timnas Indonesia. Pascal Struijk, bek andalan Leeds United, belakangan ini mengirimkan sinyal kuat bahwa dirinya siap bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini mencuat setelah muncul interaksi di media sosial antara Struijk dan rekan setimnya di Leeds, Joel Pirol. Dalam unggahan Instagram milik Pirol, Struijk secara berseloroh menyebut Pirol sebagai penyerang Indonesia. Sebagai balasan, Pirlo meninggalkan komentar di unggahan Struijk dengan kalimat Indonesia is calling, atau dalam bahasa Indonesia berarti Indonesia memanggil. Banyak warganet berspekulasi bahwa ini hanya sekadar candaan atau sarkasme, mengingat seringnya netizen Indonesia mengajak pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Namun tidak sedikit yang melihat ini sebagai tanda bahwa Struijk mungkin benar-benar mempertimbangkan untuk bergabung dengan timnas Garuda. Hal ini mengingat kejadian serupa yang dialami oleh pemain lain seperti Kevin Dix dan Mads Hilgers. Pada awalnya, keduanya juga tampak ragu-ragu, namun akhirnya mereka bersedia menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas. Jika Pascal Struijk benar-benar memilih untuk menjadi WNI, ini akan menjadi tambahan besar bagi pertahanan timnas Indonesia. Dengan tinggi badan 190 cm dan kemampuan yang telah terbukti di Liga Inggris, Struijk diprediksi akan menjadi pemain kunci dalam formasi 3-4-3 racikan Shin Tae-yong. Dalam formasi ini, Struijk bisa ditempatkan sebagai bek tengah sebelah kiri dan akan membentuk trio tangguh bersama Mads Hilgers dan Jay Itzes.
Ketiganya diharapkan bisa menjadi tembok kokoh di lini belakang, memberikan stabilitas dan kepercayaan diri lebih pada tim. Potensi Struijk untuk bergabung dengan timnas Indonesia semakin diperkuat oleh pernyataan podcaster asal Belanda, Daniel van Laar. Dalam sebuah podcast, Dania menyebutkan bahwa Struijk memiliki peluang besar untuk bermain bagi Indonesia. Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Dania yang dikutip dari YouTube Football Premier. Komentar ini semakin mempertegas bahwa kemungkinan Struijk memperkuat timnas Indonesia bukanlah isapan jempol belaka. Jika proses naturalisasi Pascal Struijk berjalan lancar, ia diperkirakan bisa mulai membela timnas Indonesia pada akhir tahun 2024. Ini berarti Struijk akan tersedia untuk 4 laga penting di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pertandingan yang paling dinantikan adalah tandang ke Australia pada Maret 2025, diikuti laga melawan Bahrain, Cina, dan Jepang. Kehadiran Struijk di lini belakang timnas tentu akan menjadi aset besar, meningkatkan peluang Indonesia untuk meraih hasil maksimal di setiap pertandingan. Selain Struijk, ada juga laporan bahwa PSSI sedang mengincar pemain keturunan lainnya, seperti Jairo Riedewald dari Royal Antwerp FC dan Ole Romani dari FC Utrecht. Jika semua proses naturalisasi berjalan lancar, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan besar dari para pemain keturunan ini yang tentunya akan sangat membantu Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Dengan segala potensi dan harapan ini, para pecinta sepak bola Indonesia tentu sangat menantikan kabar resmi mengenai bergabungnya Pascal Struijk dan pemain-pemain keturunan lainnya. Jika benar Struijk dan pemain lainnya bergabung, timnas Indonesia akan semakin solid dan kompetitif di pentas internasional. Usai kalahkan timnas Indonesia, pelatih Cina jadi public enemy. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic saat ini berada di tengah badai kritik di negaranya, meskipun baru saja mengantarkan kemenangan atas timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut tidak serta-merta membuat Ivankovic aman dari sorotan publik dan media di Cina, yang justru semakin keras mengkritiknya. Beberapa waktu lalu dalam konferensi pers pasca 3 kekalahan beruntun yang dialami timnas Cina, Ivankovic mendapat pertanyaan yang membuatnya merasa tidak dihargai, yaitu terkait kemungkinan pemecatannya. Pertanyaan itu memicu reaksi emosional dari pelatih asal Kroasia tersebut. Ivankovic menyatakan bahwa menanyakan soal pemecatan adalah hal yang tidak sopan, terutama setelah semua pencapaian yang telah ia raih sepanjang kariernya sebagai pelatih. Ditanya tentang pemecatan pada konferensi pers membuat saya merasa tidak dihargai. Ini bukan pertama kalinya saya mengalami situasi seperti ini selama karier saya. Tapi pertanyaan kapan saya bisa dipecat sangat tidak sopan bagi saya, ujarnya dengan nada kecewa. Ivankovic juga menambahkan bahwa sepak bola Cina telah mengalami stagnasi selama bertahun-tahun meskipun ia mencoba membawa perbaikan. Ia menyoroti berbagai prestasinya di negara lain sebagai bukti bahwa dirinya adalah pelatih yang kompeten. Saya memenangkan kejuaraan di 3 negara berbeda dan memimpin banyak tim nasional ke Piala Asia, tambah Ivankovic. Namun pernyataan Ivankovic ini justru memancing kemarahan media dan publik di Cina. Beberapa media besar seperti laman 163.com merespons dengan keras menuduh Ivankovic bersikap arogan dan hanya mempromosikan dirinya sendiri. Media tersebut menyebut Ivankovic merendahkan harga diri timnas Cina dengan komentarnya. Ivankovic sangat sombong sehingga menyebutkan dirinya akan dipecat adalah tindakan yang tidak sopan. Pelatih berusia 70 tahun itu mengkritik tim nasional secara terbuka, tulis media itu. Meskipun Ivankovic berhasil memberikan kemenangan atas timnas Indonesia, media Cina merasa bahwa kemenangan tersebut membuat Ivankovic semakin berani mengkritik para pemainnya dan menyalahkan media lokal. Karena menang melawan Indonesia dan untuk sementara tidak dipecat, Ivankovic mulai menyalahkan media secara terbuka dan mengkritik pemain Cina, imbuh laporan tersebut. Situasi ini mengingatkan publik pada kasus serupa yang dialami pelatih Philippe Troussier ketika menangani timnas Vietnam.
Ketika Vietnam mengalami 2 kekalahan beruntun dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Federasi Sepak Bola Vietnam dan Rusia sepakat untuk mengakhiri kerjasama meskipun tidak secara gamblang menyebut pemecatan. Kini publik Cina menanti kelanjutan nasib Branko Ivankovic. Dengan tekanan yang semakin meningkat dan hubungan yang memburuk antara Ivankovic, media, serta supporter, laga-laga berikutnya termasuk pertemuan antara Timnas Indonesia dan Cina di Gelora Bung Karno, bisa menjadi penentu karier Ivankovic. Jika hasilnya tidak memuaskan, bukan tidak mungkin Ivankovic akan bernasib sama seperti Philippe Troussier, mengakhiri kariernya di Cina lebih cepat dari yang diharapkan. Calvin Verdon tak sabar hadapi superstar jebolan Barcelona dan Real Madrid. Calvin Verdon, salah satu penggawa andalan Timnas Indonesia, tampaknya tak sabar untuk segera berhadapan dengan Timnas Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun yang membuat antusiasmenya semakin besar bukan sekadar menghadapi Jepang sebagai tim kuat Asia, melainkan kesempatan untuk berduel langsung dengan bintang mereka, Takefusa Kubo. Verdon mengungkapkan keinginannya untuk merasakan atmosfer pertandingan melawan pemain yang memiliki latar belakang klub besar Eropa seperti Kubo yang pernah menimba ilmu di Akademi FC Barcelona dan Real Madrid. Pertandingan antara Indonesia dan Jepang yang dijadwalkan pada November 2024 mendatang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, diperkirakan akan menjadi salah satu laga yang paling dinanti di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Verdon sendiri mengaku sudah sangat menantikan kesempatan ini, terutama karena ia akan berhadapan dengan pemain-pemain bintang yang selama ini hanya bisa ia saksikan di layar kaca. Namun satu hal yang menarik adalah bagaimana Verdon dengan nada bercanda sempat menyebut bahwa Jepang tidak memiliki banyak pemain bagus. Pernyataan ini tentu saja hanyalah candaan, karena faktanya, Jepang saat ini dihuni oleh sejumlah pemain yang berkarier di liga-liga top Eropa, termasuk Kubo yang kini bermain untuk Real Sociedad di La Liga. Selain Kubo, Jepang juga diperkuat oleh pemain-pemain top lainnya seperti Takumi Minamino, Ritsu Doan, dan Wataru Endo. Melihat kualitas pemain yang dimiliki Jepang, pertandingan nanti tentu akan menjadi ujian berat bagi Verdon dan Timnas Indonesia. Yang menarik, meski Verdon akan berhadapan dengan rekan setimnya di NEC Nijmegen, Koki Ogawa, justru pertemuan dengan Kubo lah yang lebih dinantikan oleh Verdon. Kubo yang pernah bermain di Barcelona dan Real Madrid merupakan salah satu pemain muda berbakat yang mencuri perhatian di sepak bola Eropa. Pengalaman bermain di 2 klub raksasa Spanyol tersebut menjadikannya pemain yang sangat berbahaya dan Verdon tentu ingin mengukur kemampuannya sendiri dengan berhadapan langsung dengan pemain sekelas Kubo. Pertandingan ini tidak hanya akan menjadi ajang pembuktian bagi Verdon, tetapi juga kesempatan untuk melihat bagaimana Timnas Indonesia menghadapi salah satu tim terbaik di Asia yang dihuni oleh pemain-pemain kelas dunia. Penonton pun dibuat bertanya-tanya apakah Verdon dan skuad Garuda mampu menahan gempuran bintang-bintang Jepang seperti Kubo, ataukah laga ini akan menjadi momen di mana Verdon justru menunjukkan bahwa dirinya bisa bersaing di level tertinggi. Dengan segala spekulasi dan antisipasi yang mengelilingi laga ini, para pendukung Timnas Indonesia tentu berharap Verdon bisa membawa semangat, juang, dan performa terbaiknya. Satu hal yang pasti, laga melawan Jepang akan menjadi salah satu pertandingan yang sangat dinantikan, tidak hanya oleh Verdon, tetapi juga oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Pelatih Jepang akui lawan Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno bikin sulit. Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu mengungkapkan pandangannya menjelang laga melawan Timnas Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 15 November 2024 mendatang. Meski Jepang secara peringkat FIFA berada jauh di atas Indonesia, Moriyasu menegaskan bahwa pertandingan ini tidak akan mudah, terutama karena dukungan luar biasa dari supporter Indonesia yang selalu memenuhi stadion. Menurutnya, dukungan supporter Indonesia menjadi salah satu faktor yang membuat atmosfer pertandingan di SUGBK begitu menantang.
Melihat kualifikasi sebelumnya dan pertandingan U20 beberapa waktu lalu, ada 60.000 hingga 80.000 orang yang hadir. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, ucap Moriyasu. Ia tampaknya masih ingat betul bagaimana supporter Indonesia menciptakan tekanan yang luar biasa saat timnas Jepang U19 menghadapi Indonesia U19 di Piala Asia U19 pada 2018 lalu. Meski saat itu Jepang menang 2-0, mereka kesulitan menembus pertahanan Indonesia hingga menit ke-40. Hal ini menjadi perhatian Moriyasu yang meyakini bahwa Indonesia akan tampil dengan semangat juang tinggi di hadapan ribuan supporter yang memadati stadion. Ia tidak ingin meremehkan kekuatan skuad asuhan Shin Tae-yong meskipun secara peringkat dunia Jepang berada jauh lebih unggul. Kami harus waspada. Timnas Indonesia selalu mendapat dukungan supporter yang luar biasa. Ini bisa menjadi motivasi besar bagi mereka, tambah pelatih berusia 56 tahun tersebut. Meski Jepang lebih diunggulkan dengan beberapa pemainnya berkarier di klub-klub Eropa, Moriyasu tetap merendah dan menyebut bahwa laga tandang di Indonesia akan menjadi tantangan besar. Apakah Indonesia akan mampu membuat kejutan di SUGBK? Dengan dukungan penuh dari puluhan ribu supporter Garuda, banyak yang berharap Indonesia bisa menunjukkan performa terbaiknya. Lalu bagaimana menurutmu? Apakah Indonesia mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk meraih hasil positif melawan Jepang yang penuh bintang? Berikan pendapatmu di kolom komentar.